Hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk saya boleh bawakan yaitu percaya diri dong. Percaya diri dong. Nah, ini satu tema yang menurut saya menarik, apalagi penting untuk anak-anak muda ketahui di masa muda di mana ini lagi semangat-semangatnya ya. Kita menekankan, mengedepankan jati diri atau identitas diri kita. Jadi siapa diri kita juga sangat bergantung kepada kepercayaan diri kita. Jadi akan keluar karisma kita, bakat kita, kemampuan kita kalau kita benar-benar jadi orang yang percaya diri. Kepercayaan diri itu adalah hal yang sangat indah, yang menguatkan kita untuk menghadapi hidup dengan penuh keberanian, keterbukaan, dan kejujuran. Kepercayaan diri itu sesuatu yang sangat penting. Kita harus percaya diri, tetapi juga jangan sampai over percaya diri atau terlalu percaya diri. Atau juga jangan sampai kita jadi orang yang meragukan diri sendiri. Kalau orang meragukan kita itu biasa. Tapi parah rasanya kalau sampai diri kita sendiri yang meragukan diri kita. Nah, kita jangan sampai ya terjebak pada hal yang membuat kita jadi meragukan diri kita. Saat kita percaya diri, kita akan lebih mudah melangkah keluar dan mencoba hal-hal yang baru. Percaya diri juga bisa menjadi kunci untuk mengalami kesuksesan. Ketidakpercayaan diri bisa menjadi penghalang atau penghambat untuk kita sukses atau berhasil. Tetapi sebaliknya kepercayaan diri bisa membuat kita sukses dan berhasil. Jadi terkadang persoalan seseorang tidak berhasil atau tidak sukses bukan karena tidak ada kemampuan, tidak ada bakat atau tidak ada kesempatan, tetapi karena tidak ada percaya diri. Ya, ini menurut saya penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang hebat, menjadi orang yang percaya diri itu adalah kuncinya. Penting sekali. Ya, secara khusus sekali lagi ya anak-anak muda. Sayang kita dengan segala potensi kita, kehebatan kita, kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri kita. Karena semuanya itu tidak akan tereksplor. Ya, semua bakat kita itu tidak akan keluar kalau tidak ada kepercayaan diri. Nah, tentunya juga kalau kita buat dalam bentuk kalimat negatif, apa sih yang membuat kita tidak percaya diri? Apa yang membuat kita tidak percaya diri? Fisik, ya memang nggak bisa dipungkiri. Ada orang yang melihat fisik gitu loh, kecantikan, kegantengan gitu loh. Menilai diri seseorang itu berdasarkan tampak luarnya. Seperti Nabi Samuel melihat apa yang tampak, ya, yang kelihatan. Ya, faktor itu bisa saja, tapi bukan segala-galanya. Ada orang yang tidak cantik, tidak ganteng gitu loh, tapi bisa sukses. Karena apa? Dia punya bakat. Dia punya sesuatu dalam tanda petik yang bisa dijual. Tetapi sesuatu yang ada pada dirinya sehebat apapun tidak akan bisa dijual, tidak akan bisa dikeluarkan, dieksplor kalau tidak percaya diri. Jadi sekali lagi masalah utamanya itu di percaya diri atau tidaknya. Kenapa emangnya kalau kita gemuk? Kenapa emangnya kalau kita pesek? Kenapa emangnya kalau kita pendek? Kenapa emangnya kalau kita itu tingginya semeter kotor? Kenapa? Why? Itu why yang ultimat. Ya kan? Nggak perlu itu dijadikan sebagai satu penghambat untuk kita bisa maju, bisa sukses, bisa berhasil, bisa keluar, bisa mencoba sesuatu yang baru. Setiap orang ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya bebas untuk mengekspresikan dirinya. Ya kan?
bebas untuk mengekspresikan dirinya. Anda unik. You are very unique. Created by God. Kita itu adalah makhluk yang sangat unik dan paling unik. Makhluk yang paling unik di muka bumi ini itu manusia kita, Pak. Jadi itu saja sudah membuat kita percaya diri harusnya, ya. Aku memang punya kekurangan, tapi aku juga punya kelebihan yang dalam tanda petik ya bisa aku jual. Ya, aku punya kelebihan, punya sesuatu yang bisa menjadi alat, ya, bisa menjadi pegangan untuk aku bisa berhasil atau sukses atau become a great person atau jadi orang yang hebat. Harus begitu. Tidak perlu takut. Tapi ingat seperti yang saya bilang tadi di awal, jangan juga jadi over confidence. Ya, terlalu percaya diri, Pak. Kadangkala kegagalan kita itu bukannya karena apa-apa, terlalu percaya diri kita, Pak. Ya kan? Sebenarnya bukan kurang hebat, bukan tidak hebat, tapi terlalu percaya diri sehingga berkesan jadi sombong. Nah, hati-hati juga kita di situ. Saat kita percaya diri, kita akan lebih mudah melangkah keluar dan mencoba hal-hal yang baru. Percaya diri sekali lagi bisa menjadi kunci atau sarana untuk kita meraih kesuksesan. Jadi kita harus menjadi orang yang percaya diri agar kita dapat mengeluarkan bakat atau kemampuan yang ada di dalam diri kita. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya keunikan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya kemampuan. Orang yang kurang saja secara fisik itu tetap ada kemampuan yang Tuhan tanamkan dalam dirinya. Kalau kita merujuk kepada Matius 25, 21, ada orang yang punya 5 talenta dikasih Tuhan, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Sukses atau tidaknya, diberkati atau tidaknya, berkenan atau tidaknya bergantung pada bagaimana kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan. Talenta itu bisa diartikan seperti sebagai kemampuan, karunia-karunia, waktu atau kesempatan atau bakat. Terserah kita mau artikan apa, tapi dari Tuhan semuanya itu berasal. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia menganugerahkan kepada kita sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, suatu berkat ditanamkan dalam diri kita. Nah, kita harus sadari itu, bahwa siapapun kita dengan latar belakang kita itu punya kelebihan, punya keunikan yang Tuhan tanamkan. Tetapi kita harus ingat, ya. Jadi masalahnya bukan karena tidak ada bakat atau kemampuan yang ada pada diri kita. Ada bakat itu, tapi ada enggak kepercayaan diri, ada enggak ketulusan, ada enggak komitmen, ada enggak keseriusan untuk kita mengeksplor, ya, untuk kita menggali dan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan tanamkan atau berikan bagi setiap kita. Jangan sampai kita jadi seperti orang yang punya 1 talenta. Dia tidak menggali talenta yang Tuhan berikan. Bahkan bukan hanya sekedar tidak menggali talenta yang Tuhan berikan, tapi menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, ya, menyalahkan keadaan diri kita, keluarga kita. Kalau kita lahir di keluarga miskin, itu bukan salah kita. Dan bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita, apa? Pokoknya there is no excuses gitu loh. Tidak ada seharusnya alasan untuk kita tidak sukses. Sebenarnya kalau kita mau berhasil, kalau kita mau berjuang. Tetapi kembali lagi semuanya itu kembali kepada kita ini orang yang percaya diri atau tidaknya. Tidak perlu takut. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Semua orang itu punya kesempatan yang sama. Semua orang punya kesempatan yang sama dan hak yang sama. Semua orang punya Tuhan yang sama. Kita itu orang Kristen punya Tuhan yang sama. Orang yang hebat di luar sana itu menyembah Tuhan yang sama seperti kita. Cuman bedanya dia perjuangannya lebih keras daripada kita. Itu yang membuat dia sukses. Itu yang membuat dia berhasil. Itu yang membuat dia
Jadi orang hebat, jadi orang besar. Terkadang kita hanya memimpikan posisi dia waktu dia sukses, tanpa melihat bagaimana perjuangan dia sebelum dia sukses. Bagaimana dia menghabiskan waktunya gitu loh. Misalnya pemain keyboard, bisa 4-5 jam dia habiskan satu hari untuk latihan. Nah sebelum dia tampil di depan ribuan orang, dapat pujian, dapat tepuk tangan, ya kan, standing ovation. Sebelumnya dia menghabiskan banyak waktu. 5 jam, 6 jam satu hari untuk latihan. Yang lainnya juga sama. Ya, orang yang jago suaranya latih vokal. Ya kan? Cari ya pelatih vokal yang bagus. Ya kan? Sampai yang benar itu kalau nyanyi itu yang kalau nyanyi jelek mukanya, itu yang benar. A I U E O. A I U. Never in half, never. Makin jelek mukanya makin benar dia vokalnya itu. Nah sebelum dia jadi penyanyi yang hebat terkenal, mereka itu adalah orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk jadi sukses. Nah yang bikin beda itu sebenarnya kalau bicara tentang kesempatan, talenta, itu sama bagi kita. Tapi kan beda kalau dia cantik makanya tambah cepat sukses dia. Emangnya kalau kita jelek kenapa, Pak? Itu nggak jadi penghalang, itu nggak jadi excuse, itu nggak jadi alasan, Pak. Amin. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ingat, Tuhan sebagai faktor penentu yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita, dalam kesuksesan kita, dalam keberadaan kita, dalam hal apapun dalam hidup ini, Tuhan yang menjadi faktor penentu utama. Jadi jangan ya terlalu berkecil hati hanya karena kita punya kekurangan. Nah, hati-hati terhadap kecenderungan buruk dari ketidakpercayaan diri. Sekali lagi, hati-hati terhadap kecenderungan buruk dari ketidakpercayaan diri. Ada sesuatu bahaya yang nyata yang timbul kalau kita tidak percaya diri. Hal itu bisa membuat kita meragukan diri kita. Jadi sia-sia rasanya kemampuan kita yang hebat. Ada tuh orang yang seperti itu. Kemampuannya hebat. Dia tuh punya kemampuan yang hebat. Tetapi gak percaya diri. Akhirnya apa? Meragukan diri. Bisa gak sih aku nih sukses ini ya? Jadi masalahnya bukan tidak ada kesempatan. Sekali lagi masalahnya bukan tidak ada talenta. Tapi tidak percaya diri. Akhirnya meragukan diri. Keraguan terhadap diri sendiri adalah jenis ketakutan yang menyiksa. Yang menyebabkan kita takut untuk membuat kesalahan atau membuat keputusan yang salah. Bagi kebanyakan orang, hal ini berakar dari fakta bahwa mereka mempunyai perasaan yang salah tentang siapa diri mereka sebenarnya. Jadi yang paling penting ya, dan yang terutama untuk kita ingat adalah kita harus memandang diri kita berdasarkan penilaian Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi berdasarkan perkataan Tuhan, penilaian Tuhan. Ada kalanya orang bisa dengan sinis melihat kita, memandang rendah kita. Tapi who cares gitu, siapa yang peduli omongan orang terhadap kita? Kita mau dicaci maki, dihina, ya, dianggap tidak bisa sukses, nggak jadi masalah. Karena siapa kita itu berdasarkan apa perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia, bukan perkataan orang. Orang sering memandang hina atau memandang rendah kita. Tapi kita bisa melihat kok banyak fakta, banyak case atau kasus di mana tidak sedikit orang yang sukses, ya. Orang yang sukses dulunya mereka adalah orang-orang yang dihina. Dianggap tidak mungkin untuk jadi sukses. Bahkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, itu dulu memang hina sekali hidupnya. Miskin sekali. Ya kan? Tapi mereka bisa pada akhirnya menginspirasi orang banyak lewat perjuangan hidup mereka. Perasaan yang berakar dalam hal ini seringkali menahan kita untuk menerima diri kita sendiri dan mempunyai kepercayaan diri yang kita butuhkan untuk membuat berbagai keputusan. Hasilnya kita hanya hidup dalam kebingungan, kebimbangan, karena kita begitu takut untuk berbuat salah.
Kita kalau bisa meminimalisir kesalahan, tetapi semua orang itu pada hakikatnya bisa salah. Semua orang bisa salah. Nah kita jangan takut juga untuk salah. Karena kalau kita takut untuk salah, kita nggak berani mencoba. Nah kalau kita nggak berani mencoba, bagaimana kita mau tahu hasilnya? Ya gagal, ya semua orang itu bisa gagal. Tapi kalau kita jadi takut mencoba karena takut gagal, takut salah, ya tidak akan jadi apa-apa kita. Ingat, kita ini adalah para pemenang. Bahkan Alkitab berkata, we are more than the conqueror. Kita lebih dari pemenang. Prinsipnya harus diingat, karakteristiknya harus diingat. Seorang yang disebut lebih dari pemenang itu adalah orang yang tidak gampang menyerah. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Sekali lagi, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jangan sampai kita nggak bangkit. Terlalu banyak alasan untuk kita bisa bangkit. Dan Tuhan adalah alasan terbesar kita untuk kita bisa bangkit dan mencapai kemenangan atau keberhasilan. So, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Sebab kalau kita tidak mau mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Orang yang ragu terhadap dirinya, itu sama dengan orang yang bimbang dan mendua hati. Iya. Ini bukan main-main. Ini parah sekali. Orang yang bimbang, ya atau ragu terhadap dirinya, itu disamakan dengan orang yang mendua hati. Kalau kita percaya, betul kita percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, lalu apa yang kita takutkan? Kalau bahasa jemaat Roma, bahasa Paulus kepada jemaat Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tuhan itu segala-galanya bagi setiap kita. Tuhan itu jauh lebih besar dari kelemahan kita. Tuhan itu jauh lebih besar dari kekurangan kita. So jangan takut. Jangan ragu. Jangan sampai ketakutan kita lebih besar daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu lebih besar dari apapun. Nah kalau kita percaya Tuhan kita itu lebih besar. He is bigger than anything. Kalau dia kita anggap lebih besar dari apapun dan siapapun, maka seharusnya tidak ada satupun dalam hidup kita, tidak ada apapun dan siapapun yang bisa merintangi kita untuk kita boleh melangkah dan mencobai sesuatu. Jangan sampai kita mendua hati. Apa yang ada dalam diri kita, ya, yang membuat pada akhirnya kita jadi ragu, jadi tidak percaya diri. Nah, itu bisa menjadi berhala. Itu bisa menjadi sesuatu yang menggantikan Tuhan. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang mendua hati. Alkitab menyatakan dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 bahwa Tuhan tidak dapat menjawab doa dari seorang yang mendua hati karena dia tidak stabil dalam segala jalannya. Keraguan terhadap diri sendiri dapat menyebabkan kita kembali ke belakang dan bersembunyi daripada bergerak maju ke arah yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Sekali lagi, keraguan terhadap diri sendiri dapat menyebabkan kita kembali ke belakang dan bersembunyi daripada bergerak maju ke arah yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Kembali ke belakang merupakan tindakan dan respon terhadap rasa takut. Memang kadang-kadang pengalaman buruk di masa lampau bisa menjadi faktor penentu yang membuat kita takut untuk melangkah, takut untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam hal pacaran, ya kan, berpacaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah lama gitu loh. Tapi gak kunjung dinikahi, jalan ke 6 tahun tiba-tiba diputuskan. Aduh, bagi cewek secara khusus itu berat sekali. Ya, itu dianggap satu masalah besar. Ya, udah diajak kemana-mana, tapi akhirnya gak dinikahin. Wow, itu
bisa membuat dia emosional sekali, bisa membuat dia terpukul sekali. Ya, akhirnya juga bahkan tidak berani mencoba untuk membuka hati kepada orang lain. Nah, ada orang yang seperti ini, terpukul berat lah. Bahasa lainnya, terpukul berat gitu loh. Kayak bahkan tersiksa. Tapi sikap seperti itu sebenarnya nggak tepat. Kecewa bisa, tapi jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan apa-apa terhadap kita. Kekecewaan tidak akan pernah memberikan keuntungan apapun bagi setiap kita. Kekecewaan itu bahkan bisa membuat kita jadi lebih buruk. Membawa kita kepada kebencian, kepahitan. Dan kebencian, kepahitan itu sampah. Nah, hati kita itu bukan tempat sampah, Pak. Bersihkan diri kita dari semua sampah. Percayalah. Ya, percayalah bahwa Tuhan kita itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu bisa memulihkan keadaan kita. Serahkan sama Tuhan masalah kita. Misalnya tadi terkait dengan pasangan hidup, masih ada kok ya pria lain atau wanita lain yang baik gitu loh. Yang baik. Dan ya jangan takut untuk membuka hati atau membuka diri terhadap orang yang baru. Jangan bilang begini, semua lelaki sama saja. Siapa bilang sama, Pak? Ada apa yang baik, Pak? Semua cewek sama aja. Oh, banyak yang baik. Cewek-cewek di sini semua baik-baik rata-rata. Amin. Nah, jadi kita harus jadi orang yang betul pengalaman buruk di masa lampau itu pada akhirnya menjadi guru bagi kita untuk kita lebih berhati-hati lagi dalam melangkah atau dalam mengambil keputusan. Tetapi bukan berarti jadi sama sekali tidak mengambil keputusan. Kan salah itu. Ya, salah. Jadi jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan, oleh sakit hati. Semua kita bisa ada di posisi itu. Tetapi kita punya alasan yang lebih baik yang membuat kita untuk rise up gitu loh, bangkit. Ya, bangkit. Oke. Tuhan bekerja melalui iman untuk memenuhi panggilannya atas hidup kita. Ini salah satu poin yang harus kita ingat. Tuhan bekerja melalui iman untuk memenuhi panggilannya atas hidup kita. Jadi setiap kita ini diciptakan dengan unik oleh Tuhan, dengan tugas khusus dari Tuhan. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Jangan biarkan masa lalu kita yang buruk merusak hidup kita. Ingat, separah-parahnya kita dulu, terlalu bisa Tuhan mengubahkan kita, memulihkan kita, mengangkat kita. Kalaupun kita jatuh, Tuhan tidak akan biarkan sampai kita tergeletak. Artinya sampai tidak berdaya sama sekali. Makanya menjadi penting juga untuk kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jangan jadi tinggalkan Tuhan hanya karena kita kecewa, dikecewakan oleh seseorang. Jangan. Percayalah. Ya, Tuhan itu bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kita itu sangat ahli, mahir. Tuhan kita itu mahir dalam mendatangkan kebaikan lewat setiap peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak kita inginkan, tidak menyenangkan diri kita. Tetapi ternyata tidak jarang Tuhan menyatakan satu berkat yang luar biasa, yang di luar dugaan kita, lewat setiap peristiwa yang tidak menyenangkan atau yang tidak kita inginkan. Ayub sebagai contoh. Dia mengalami satu berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bukan hanya berkat rohani tapi juga berkat jasmani. Tetapi jauh lebih penting berkat rohani. Tetapi dia tidak menduga semua berkat itu dia terima
dari cara atau peristiwa yang sama sekali dia tidak inginkan, sama sekali tidak menyenangkan. Tetapi pada akhirnya Ayub bisa menangkap, bisa mengerti, bisa memahami betapa dalamnya hikmat Tuhan itu, nggak terselami Tuhan kita itu, nggak bisa kita tangkap dan kita selami rencana Dia. Dari Ayub juga kita belajar untuk tidak dengan mudahnya menyalahkan Tuhan. Bahkan pada saat dimana kita tidak mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan lewat peristiwa ini, lewat masalah ini, aku tidak mengerti. Tapi ingat, itu biasa, semua orang bisa alami, termasuk hamba Tuhan seperti saya. Tapi ingat, jangan sampai dalam situasi seperti itu kita menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, Ayub mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan sama sekali. Dan saya yakin bukan hanya Ayub yang akan mempersoalkannya, kita juga sama, Pak. Kalau kita ada di situasi Ayub, di posisi Ayub pada waktu itu, bahkan kita mungkin lebih marah kepada Tuhan daripada Ayub. Ayub sempat marah sama Tuhan. Ayub bahkan sempat mengutuki hari kelahirannya. Ya akhirnya Tuhan kasih tahu kepada Ayub, ya udah gini deh, kamu berdirilah sebagai lelaki, sebagai pria. Tuhan jawab dengan begini ketika dia mempersoalkan semuanya. Waktu aku menciptakan alam semesta, kamu di mana? Waktu aku menciptakan alam semesta, bumi dengan segala isinya, kamu di mana? Terkesan sebenarnya jawaban Tuhan itu tidak nyambung. Tetapi ada kalanya kalau Tuhan jawab langsung pergumulan kita nggak menangkap alur ceritanya Tuhan gitu loh. Kita nggak menangkap maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan. Jadi semuanya itu berproses, by proses. Tuhan biarkan kita mengikuti prosesnya. Nanti pada akhirnya ketika di akhir proses itu baru kita nangkap. Makanya di akhirnya Ayub kan kasih tahu, oh, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Ayub tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Waktu aku menciptakan alam semesta ini, kamu di mana? Nah, waktu si Ayub mengalami peristiwa itu, Tuhan ingin Ayub tetap diam saja, ikuti saja prosesnya. Yang pasti, ujung-ujungnya pasti baik. Karena rancangan Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu baik merancangkan sesuatu yang baik. Masa depan yang cerah bagi setiap kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang buruk. Bahkan Dia adalah pribadi yang peduli dengan setiap kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, Dia bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu jelas sekali Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, mengharapkan kita mengalami sesuatu yang buruk. Tidak pernah, Allah nggak seperti itu. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Ayub justru sangat bersyukur dengan semua peristiwa yang dia alami. Dia bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa lebih dalam mengenal Tuhan. Dan tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini, tidak ada hal yang lebih berarti dalam hidup ini selain ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Inilah harta yang tidak ternilai, inilah harta yang sesungguhnya, inilah keindahan yang sesungguhnya. Tidak ada hal yang lebih indah daripada ini. Tuhan itu adalah segala-galanya bagi setiap kita. Segala-galanya dalam hidup kita itu dari Dia. Nah, kalau kita semakin dekat kepada pribadi yang adalah segala-galanya dan bisa memberikan segala-galanya, bukankah itu keindahan itu? Bukankah itu kebahagiaan itu? Bukankah itu sukacita itu? Jadi kebahagiaan kita bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada Tuhan. The joy of the Lord is our strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Mengapa sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita? Karena pada Dialah segala-galanya. Amin. Pada Yesus segala-galanya. Nah, mungkin kita bertanya, cara untuk kita bisa menjadi percaya diri itu seperti apa? Nah, ini menarik ya, saya bagikan beberapa tips
sebagai orang yang percaya diri, ya, yang sudah mengembangkan bakat dan kemampuan, mencoba untuk memberikan beberapa tips. Nah, kalau sampai kayak gini, ini namanya overconfidence. Nah, saya mencoba untuk memberikan beberapa tips untuk kita ketahui bersama-sama dan kita gumuli bersama-sama. Yang pertama, kita harus menerima kekurangan dan kelebihan kita. Kita harus menerima kekurangan dan kelebihan kita. Nah, kita juga ya dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjatuhkan satu sama lain. Kita harus saling merangkul, saling memotivasi. Ada teman kita yang punya kekurangan, itu bukan jadi bahan bulian. Tapi kita doakan, kita rangkul. Ya, kita nyatakan kasih kita, perhatian kita. Bantu orang dalam kekurangannya. Ada orang yang kekurangan mental. Hati-hati loh. Ada orang yang secara psikis terganggu gitu loh. Mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu tidak langsung berarti gila, Pak. Gangguan jiwa itu banyak stepnya. Iya, psikopat itu juga bagian dari gangguan jiwa. Nah, kalau tidak diselesaikan, itu bisa mengancam di kemudian hari. Bisa berbahaya di kemudian hari. Makanya itu yang di apartemen, salah satu apartemen di Jakarta itu. Yang pendeta itu loh, RT, singkatannya aja lah, RT, membunuh wanita. Coba itu kan seram sekali. Pendeta loh itu. Makanya jangan macam-macam sama pendeta. Nah, orang-orang yang seperti itu, kalau tidak diselesaikan masa lalu yang buruk, kan dia bilang dia punya masa lalu yang buruk. Nah, kalau nggak diselesaikan, nanti dia bisa menyelesaikan dirinya atau menyelesaikan orang lain. Akhirnya betul, dia selesaikan orang lain, Pak. Orang lain selesai Pak, di tangan dia, Pak. Nah, jadi ini penting sekali. Jangan ratapi atau jangan tangisi kekurangan kita. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Semua manusia itu punya kekurangan. Sehebat apapun orang, ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam hal berjemaat juga sama. Gereja ini banyak kali kekurangannya. Kita pindah di gereja lain juga ada kekurangannya, Pak. Pendeta di sini itu banyak kali kekurangannya. Pindah di gereja lain juga, pendeta juga banyak kekurangannya, Pak. Enggak ada pendeta yang sempurna, gereja yang sempurna enggak ada. Kalaupun ada gereja yang sempurna, lalu kita pindah ke situ, jadi nggak sempurna gerejanya. Gara-gara kehadiran kita, Pak. Tidak ada gereja yang sempurna. There is no perfect pastor, there is no perfect church. Tidak ada. Ya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sehebat apapun kita, orang-orang yang paling hebat di dunia ini yang punya kenamaan, punya nama, punya gelar, sederet gelar, panjang kali gelarnya, semuanya ada dia. STH, ya kan, ada. MH, ada. MSc, semuanya ada dia. Ya kan, DTH, MTH, makin teriak haleluya, ada apa semua. Panjang kali gelarnya. Ya kan, sekolah hanya untuk mengumpulkan gelar. Nah, sehebat-hebatnya ya seseorang pasti ada kekurangan atau kelemahannya. Jadi gak perlu cemas karena kita punya kekurangan. Nah, ini salah satu tips. Ini salah satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita harus menyadari kekurangan dan kelemahan kita dan menerima kekurangan, kelemahan dan kelebihan diri kita. Sekali lagi, there is no perfect man atau woman. Tidak ada manusia, pria atau wanita yang sempurna. Kekurangan diri kita tidak boleh menjadi penghalang. Ya, tidak boleh kita pandang. Kekurangan diri kita tidak boleh kita pandang sebagai penghalang untuk kita bisa percaya diri. Karena apa? Semua orang punya kekurangan. Ya. Jangan iri-irian. Jangan iri karena si itu hidungnya mancung, aku pesek. Jadi kenapa? Kalau pesek kenapa emang? Hah? Dia rambutnya lurus banget, cantik banget, panjang. Aku keriting. Emang kenapa?
Keriting tapi hitam manis, cantik. Dia putih, aku hitam. Emang kenapa? Siapa bilang putih selalu cantik? Siapa bilang hitam selalu jelek? Belum tentu. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Itu di atasnya tentu. Pede aja kita dengan keberadaan diri kita. Jadi orang yang percaya diri. Banyak kok orang yang pesek tapi terkenal. Banyak orang yang badannya besar gemuk terkenal hebat. Terus kenapa kita jadi gak percaya diri? Hanya karena fisik kita. Jangan dong. Ya. Kedua, tips yang kedua, kita adalah pribadi, ini penting. Kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Katakan kiri kanannya, kamu berharga. Sekali lagi, kamu berharga, Besti. Jadi ingat, kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, ini salah satu poin yang gak kalah penting. Karena diri kita itu berharga, di mata Tuhan, jadilah manusia yang berharga. Jadilah manusia yang berharga. Jadilah manusia yang mahal. Kita itu mahal. Untuk itu kita harus jadi orang yang mahal. Orang yang mahal, orang yang berharga itu tidak berkata-kata atau bertindak sembarangan. Amin. Iya. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ini adalah bagian yang paling penting untuk kita ketahui. Yakni siapapun kita dengan segala keberadaan dan latar belakang kita, kita adalah orang-orang yang berharga. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, gambar dan rupa Tuhan. Tuhan itu punya daya untuk menciptakan sesuatu, manusia juga punya. Tuhan itu bisa berkehendak, berpikir, manusia juga bisa. Tuhan itu punya daya inovatif, kreativitas. Kita juga bisa. Kita adalah bukti terbesar dari kreativitas Tuhan. Kita adalah bukti nyata dari kreativitas Tuhan yang begitu mengagumkan, yang begitu besar. Coba lihat diri kita itu. Aduh, begitu perfect Tuhan ciptakan. Indah, luar biasa. Coba kita lihat ya dari sisi bentuknya saja ya, atau posisi tubuh kita. Misalnya hidung kita dibuat di sini, nih di sini. Terus lubangnya ke bawah, coba ke atas. Kalau hujan kita butuh payung kecil, Pak, supaya enggak kehujanan hidung kita, banjiran. Di sini ditaruh, coba ditaruh di belakang dekat bokong. Kalau buang angin selesai. Buang angin sendiri, pingsan sendiri. Coba. Terus bibir diciptakan satu. Gak banyak, Pak. Ya, apalagi cewek-cewek, Pak. Satu aja udah repot kita menghadapinya, apalagi kalau banyak, Pak. Kalau bibirnya 5, Pak, mati kita, Pak. Selesai. Aku gak suka sama dia itu, memang parah kali dia itu memang. Untung satu gak banyak. Mata cuma 2, coba banyak, julid kemana-mana. Semua dijulitin. Ya kan, jadi begitu sulit. Begitu sulit, karena banyak bibirnya. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, sangat kreatif. Allah juga inovatif. Nah, semuanya itu ada pada diri kita. We are very special before God, created by God. Kita diciptakan begitu indah, begitu istimewa. Kita adalah makhluk yang paling istimewa yang pernah Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Kita adalah orang-orang yang berharga. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga, kepercayaan diri kita berakar dari iman. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa kepercayaan diri kita harus berada di dalam Kristus sendiri. Bukan dalam diri kita, bukan dalam diri orang lain.
dan bukan di dalam dunia atau sistemnya. Kepercayaan diri kita itu pada Tuhan karena Tuhan. Untuk itu terkait dengan iman atau berakar pada iman. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendekatkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Upayakan untuk rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, temukan komunitas yang baik, yang benar. Masuklah dalam pergaulan yang benar, jangan pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Siapa diri kita juga ditentukan oleh pergaulan kita. Makanya penting juga dalam hal memilih teman-teman. Ya, teman-teman yang baik perkataannya, kalau kumpul-kumpul yang baik-baik yang diceritakan. Jadilah worshiper bukan gossiper. Bukan hanya ngegosip aja kerjanya. Amin. Iya, jadi kepercayaan diri kita itu berakar pada iman akan Kristus. Kepercayaan diri kita harus berakar dalam keyakinan akan cintanya tanpa syarat kepada kita. Aduh, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Kristus, oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta. Tidak ada yang lebih kita butuhkan, lebih kita harapkan selain kita dicintai oleh Kristus. Dan salib, the cross is the proof. Salib adalah bukti dari cinta Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. That's enough. Itu cukup. Wah, indah sekali hidup kita ini sebenarnya. Kalau Yesus mencintai kita, Yesus mengasihi kita. Itu adalah berita yang paling membahagiakan. Berita yang paling menggetarkan jiwa atau hati kita. Membuat kita sangat bergelora, sangat bersuka cita. Kepercayaan diri kita harus berakar dalam keyakinan akan cintanya yang tanpa syarat kepada setiap kita. Siapapun kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, we are loved by God. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kepercayaan diri yang datang dari pengetahuan kita akan seberapa besar cintanya pada kita, kita tidak akan pernah dapat menikmati hidup kita ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Yang gak kalah penting juga adalah kita juga harus percaya dan berserah pada anugerah Allah. Jangan sombong, kita dengan segala keberadaan kita dengan segala pencapaian kita, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan dan harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kita harus menyadari bahwa semuanya semata-mata karena kasih karunia-Nya. Kalau keselamatan kita saja itu karena kasih karunia Tuhan, apalagi hal yang lainnya dalam hidup kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu kita berharap anugerah Tuhan selalu nyata dan berlimpah dalam kehidupan kita. Di dalam dan bersama dengan Tuhan kita menjalani kehidupan kita dan meraih masa depan yang gemilang. Bersama dan dalam anugerah Tuhan kita harus menciptakan diri untuk layak diberkati oleh Tuhan. Kita harus menciptakan diri, perkarakan diri kita terlebih dahulu. Apakah kita ini adalah orang yang sudah layak untuk diberkati oleh Tuhan, layak untuk dipromosikan oleh Tuhan, layak untuk diangkat oleh Tuhan. Perkarakan semua tips-tips tadi, langkah-langkah tadi. Terlebih lagi adalah kita bertumbuh di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Kita dikasihi dengan kasih yang sempurna oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.